Saya ada dua pertanyaan terakhir dari diskusi kita yang sangat menarik ini, Bro. Pertama itu adalah gini. Lagi-lagi penonton kita itu suka pada peristiwa. Ada banyak orang, baik yang terbuka maupun tidak terbuka, yang secara terang-terangan mengatakan kecewa dengan Pak Jokowi. Bahasa lugasnya seperti itu. Dalam bahasa yang sedikit agak ribet, mengatakan gini, kenapa Pak Jokowi berubah bahkan pada 1 tahun terakhir, bahkan pada saat legacy yang hebat itu bisa dipertahankan. Dan beberapa narasumbernya itu sangat ekstrim. Di tempat saya ini, di forum saya juga, Pak Mahfud itu pada podcast yang terakhirnya itu, kebetulan kami collab itu, bahkan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab total pada semua kerusakan ini. Saya sejujurnya menjadi sedih ya. Di satu sisi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menciptakan banyak prestasi juga, terkhusus sekali infrastruktur. Sekedar mengingatkan, Bro, di tim transisi dulu 2014 saya yang namanya infrastruktur itu bidang saya. Jadi saya merasa ya agenda-agenda itu tercapai. Tapi banyak bagian juga tidak. Dan yang menyuarakan ini adalah orang-orang yang pernah bersamanya. Saya tidak perlu menyebutkan banyak nama lagi yang lainnya. Coba sampaikan kepada kami. Anda harus memitigasi nantinya ini seperti apa? Ya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu, orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini. Itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab, Bang. Ya harus fair dong, Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair dong. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Ya. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja, Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Jika kemudian logikanya dibangun bahwa 9 tahun itu Pak Jokowi excellent, terus tiba-tiba 1 tahun terakhir, tetapi satu tahun kemudian Pak Jokowi merusak apa yang telah dibangunnya sendiri pada beberapa bagian yang sudah kita diskusikan, itu nggak bisa diterima juga logika itu. Merusak itu definisi mereka karena bertentangan dengan maunya mereka atau gimana, Bang? Enggak, seperti kita kan bahas dari soal hukum misalnya gitu. Iya, kalau misalnya gabung ini, tapi misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya, dengan putusan MK yang sama. Dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali, Bang. Nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Saya nggak pernah terima judgement moral dalam politik, Bang. Ini pertarungan kepentingan, kita harus fair itu. Politik kan pertarungan kepentingan. Kenapa Anda menolak judgement moral dalam politik? Tidakkah itu sesuatu yang sangat kecuali sifatnya universal, Bang? Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Makanya saya bilang orang-orang yang mungkin hadir di meja abang ini, kemudian mereka bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab atas semua ini, 9 tahunnya minimal mereka juga harus ikut tanggung jawab, Bang. Saya baru 2 bulan ini, Bang. Harus menjawab semuanya. Enggak, saya nggak komplain soal ini. Tapi buat saya harus fair. Daripada judgement moral lebih baik fairness, Bang. Ngelihatnya secara fair aja. Coba putar 360 derajat. Jangan melihat sesuatu dari sudut panjang 45 derajat terus. Sempit sudut berpikir kita. Jadi menurut saya begini. Pak Mahfud, di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah, Bang, itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada, Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Tentang? Dulu tuh kan nggak boleh tuh, Bang,
satu ke atas, satu ke samping, satu itu nggak boleh maju pilkada, Bang. Ntar dulu. Kebetulan pasal itu saya yang bikin. Nah, di undang-undang pemilu. Iya, undang-undang. Nah, jadi kalau suaminya bupati, istri nggak boleh maju. Anak Saya nggak boleh lupa maju. ya. Tapi kayaknya masanya Bang Patrialis Akbar itu. Ketuanya waktu itu saya lupa siapa. Tapi waktu itu di masanya Bang Patrialis. Saya ingat. Iya. Gitu. Kan kami yang bikin. Iya, tapi pasal apa itu satu langkah ke depan. Seingat saya itu Pak Mahfud, Bang. Seingat saya itu Pak Mahfud. Oke, mungkin. Seingat saya itu Pak Mahfud itu sekitar 2015, 2016. Iya, 2016. Iya. Ataupun misalnya itu bukan Pak Mahfud, Bang. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang memuji pilkada, Bang. Kalau saya lengkapi, anak-anak bupati yang mau maju pilkada yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK, nggak ada paman juga pada itu. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dianggap fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena Abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut. Karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan.